Gimana sekolahnya? Ada yang lagi ujian? Ada yang lagi ujian? Nggak ada? Ada yang lagi diuji kehidupan? Nggak ada. Oke. Kalau teman-teman di sini tipe yang suka ngerjain tugas di sekolah atau di rumah? Ada yang sering ngerjain tugas di sekolah? Sela-sela istirahat gitu. Iya, oh, rajin ya, bagus. Atau di sekolahnya tidak memperbolehkan PR? Ada? Kan ada juga tuh ya sekolah yang tidak memperbolehkan homework ya. Oke, teman-teman, semoga sehat terus ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang interval. Ada yang pernah dengar interval sebelumnya? Interval. Oke, coba kita lihat ya. Apa itu interval? Tapi sebelum itu, seperti biasa nanti teman-teman akan diminta untuk berhitung lisan dulu ya. Nah, dalam menghitung penjumlahan, teman-teman juga bisa menggunakan sifat kombinatorial ya, di mana teman-teman bisa menjumlahkan dua di antaranya dulu, baru kita tambahkan satu bilangan lagi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya trik aja atau tips ya. Ketika kita menjumlahkan suatu bilangan, kita bisa menjumlahkan yang mudah dulu atau yang bisa dibulatkan ke puluhan atau ratusan gitu atau ribuan. Ya. Biasanya pembuat soal pun membuatnya seperti ini gitu loh. Tidak hanya semata-mata membuat soal asal gitu, tapi mereka pasti menyisipkan suatu tips atau trik gitu ketika membuat soalnya. Ya. Biasanya soal-soal di olimpiade gitu nih. Oke, kita skip aja. Nah, ini diingetin lagi ya, nanti teman-teman biasanya ada soal di perhitungan lisan yang dimana teman-teman akan membandingkan bilangan ya. Entah itu paling kecil, paling kurang, apa paling besar ya. Tapi ada hal yang baru nanti teman-teman akan sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar ini udah tahu ya. Tidak besar dari angka 6 tahu, oke. Nanti nih ada yang baru, kalau ada yang baru sebutkan jumlah angka pertamanya. Nah, ini dia. Sebutkan yang terkecil dari bilang-bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya atau digit pertamanya. Angka pertama atau digit pertama nih contohnya ya di 79 itu adalah 7 ya dan digit kedua di 79 adalah 9. Di sini diminta sebutkan yang terkecil dari bilang-bilangan yang dihasilkan. Berarti kita cari yang paling terkecil nih. Ya, yang paling terkecil ada berapa? Uh, ada 62 ya sama 79 betul? Dua terkecil. Nah, sekarang kita bandingkan digit pertamanya sama digit keduanya apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, di sini bilangan-bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar daripada angka kedua. Coba, ada yang tahu jawabannya 79 atau 62 dengan syarat angka pertamanya lebih besar daripada angka kedua. Contohnya ini nih, 79. Nah, angka 7 ini lebih besar enggak daripada 9? Seperti itu. Enggak ya. Kalau 6 lebih besar daripada 2? Nah, berarti jawabannya adalah 62 ya. Karena dia angka pertamanya lebih besar daripada angka keduanya. Gitu. Eh, kok angka terkecil bisa 62? Coba kita lihat dulu ya. Angka pertamanya lebih besar daripada angka kedua. Oh, dicek satu-satu. Oke. Nah, jawabannya adalah 62 ya, benar ya, hijau tuh.
Tuh, 62 yang warna hijau nih. Paham sampai sini? Oke. Coba kalau sekarang Kak Anto yang kasih soal. Carilah angka yang paling besar ya dan angka pertamanya atau digit pertamanya lebih kecil dari digit kedua. Angka terbesar, digit pertamanya lebih kecil daripada digit kedua. Oke, yang mana? 79. 79, betul. Ya, angka terbesar yang digit pertamanya lebih kecil ya. 93 enggak, 87 enggak, betul. Good. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyain dulu? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang tadi Kanto bilang interval. Nah, kita akan menempatkan beberapa objek di antara objek lainnya. Ini ada 4 kubus. Nah, kita akan menaruh ya kubus lagi di antara 2 kubus. Nah, ini disebut interval. Oke. Nah, interval. Misalnya 2 kubus, berarti ada 1 kubus di antaranya. Tuh. Ya. 3 kubus berarti ada 2. Kalau 4 kubus berarti ada 3. Oke. Kalian sudah melihat rumus belum? Dengan melihat 3 contoh ini. Ya. Untuk melihat nih misalnya kubus hijau nih ya. Kubus hijau berarti intervalnya ada 1 kubus biru. Ya. Kalau ininya ada 3, birunya ada 2. Oke. Kalau ininya ada 4, kubus hijaunya berarti kubus birunya ada 3. Oke. Kalau misalnya intervalnya cuma 1, berarti ya, berarti tinggal dihitungnya, oh kalau ada 4 kubus berarti diantaranya ada 3, tinggal dikurang 1 aja, ya kan? Begitupun seterusnya. Ya, entah nanti ada 5 kubus berarti diantaranya, kalau misalnya cuma 1 ya, kalau misalnya jarak antara kubus hijau itu cuma ada 1 interval, ya berarti teman-teman tinggal kurangin 1 aja untuk melihat intervalnya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung bisa tanya ya. Oke. Coba sekarang soalnya berapa banyak bendera biru yang bukan. Teman-teman, pertama ia mengikatkan 9 bendera biru pada seutas tali. Kemudian di antara masing-masing 2 bendera biru, ya, dia memasang 1 bendera merah. Berapa banyak bendera merah yang pada karangan ini ya? Berapa bendera merah yang dipasang di antara 2 bendera biru? Ada yang tahu? 8. 8. Bendera birunya ada berapa? 9. Oke, kita coba lihat ya. Coba 9, 8. Kita lihat jawabannya. Tuh. Bendera merahnya adalah 8, betul ya? Tuh. Jumlah ruang antar objek kurang 1 dari jumlah objek. Tuh. Betul sekali, ada 8. Oke. Berarti kalau dijumlahkan berapa? Teman-teman jangan hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Teman-teman udah tahu kan angkanya, teman-teman tinggal tambahin, betul? Ya, jadi jangan hitung-hitung 1, 2, 3 gitu. Mulai mengefisiensikan cara berpikir teman-teman ketika menghitung, oke? Betul, 17 dengan jumlah 9 bendera biru dan 8 bendera merah. Oke, next. Kanto minta yang jawab adalah nanti Tosca udah. Nah, silakan ke Akil. Krista menaruh semua bonekanya berurutan. Kemudian dia di antara kedua boneka itu ia menempatkan 1 anak beruang.
Nah, berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor anak beruang yang duduk di antara keduanya? Jadi intervalnya ini adalah anak beruangnya malah. Nah, jadi berapa? Sabar, Tujuh tambah Mister. tiga. Tujuh tambah Mister, mana 14. Mister, maksudnya yang spasinya atau yang Enggak, beruang? ini malah spasinya. Oh, Dari anak itu beruangnya Oh, itu yang spasinya, intervalnya. doang yang spasinya. oh, oke. Oke. Berarti di antara satu beruang ini ada dua seperti ini tuh. Oh, Tujuh. 13 Tujuh. kali Tujuh. semua. 7. Oke, Tapi kalau good. ditambah 7 tambah tambah apa dengan 13? Oke, good. Ditambah sekalian ya. Mainannya jumlahnya Hmm. ada 13. Oke. Betul ya? 6. Oke, jadinya ada 7, betul. Ya. 13. Oke, good. Oke, Tosca boleh. Nih. Pertama, dia menanam beberapa mawar kuning, kemudian di antara setiap dua semak kuning, dia menanam sekuntum mawar putih. Oke, dan kemudian di antara setiap dua semak yang berdekatan, dia menanam sekuntum mawar merah muda. Wow. Total Nabila menanam 17 semak. Berapa banyak semak mawar di setiap warna yang ditanam Nabila? Oke, ini contohnya ya. Nih, pertama, dia menanam beberapa semak mawar kuning. Ada 1, 2, 3. Oke. Kemudian di antara setiap dua semak kuning, dia menanam sekuntum mawar putih. Oke, putih. Dan ini lebih lanjut ya teman-teman ya. Intervalnya nggak cuma satu nih. Kemudian di antara setiap dua semak yang berdekatan, oke, dia menanam sekuntum mawar merah muda. Oke. Total ada 17 semak. Berapa banyak semak mawar dari setiap warna yang ditanam Nabila? Kuning berapa? Putih berapa? Merah muda berapa? Nih, Kanto contoh satu ya. Nih. Misalnya ini adalah arusnya kalau sesuai dengan teks ya teman-teman ya. Kita sambil bareng-bareng nih. Ini kan nanti ada kuning, ada mawar putih ya, mawar putih. Ini putih berarti nih, ini putih, ya kan? Di antara setiap dua semak kuning. Nah, lalu di tiap dua semak atau dua bunga ya, dua bunga yang berdekatan, dia menanam warna merah. Berarti sini adalah merah, sini adalah merah. Betul ya? Nah, coba sekarang boleh sama Freya, jumlahkan berapa kuning, berapa putih, berapa merah. Ini merah, ini putih ya, ini merah nih. Kuning berapa? Kuning 3. Tapi coba 3. Misalkan Nabila menanam 3 bunga mawar kuning. Ah, ini misalnya contohnya 3 ya. Terus putih berapa? 2. Oke. Merah 4. Oke. Oke, teman-teman, kita analisa dulu ya. Coba kita analisa dulu. Kalau misalnya sekutu merah total 17. Ini kalau misalnya cuma 3 gini ya. Harusnya coba kita lihat. Oke. Putih, betul ya? Tuh putih tengah, betul. Nah, merah mudanya betul. Betul ya? Hasilnya adalah kuningnya 3,
putihnya 2, betul. Merah mudanya 4. Oke, paham sampai sini? Jangan terkecoh dengan angka 17 semak ya. Karena di sini tadi contohnya misalnya kalau kuningnya cuma 3. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman terusin jumlah kelipatannya bisa sampai 17. Oke. Ada yang mau tanyain dulu? Paham sampai sini? Oke. Benar ya, 9 ya totalnya tadi. 3, 2, 4. Nah, nanti kalau teman-teman lanjutin lagi, kalau tadi kan cuma 3 kuning ya, ini kalau sampai 5 kuning, totalnya bisa sampai 17 ya. Oke. Silakan teman-teman boleh mengerjakan di platformnya. Kalau ada yang bingung boleh tanyain ya. Oke, silakan mengerjakan. Di perhitungan lisan, Kanto minta teman-teman hati-hati dan teliti ya. Nah, teman-teman, kalau semisalnya intervalnya bentuknya lingkaran ya, seperti donat, kalau misalnya nanti teman-teman ngerjain di tugas stage 2 itu kalau nggak salah naruh bunga, itu jumlah interval dan jumlah di antara intervalnya ya, itu sama ya teman-teman ya. Oke, jumlah bunganya akan sama. Kalau nggak yakin boleh tanya dulu ke Kanto ya. Kalau misalnya ada kesalahan tulisan boleh sampaikan ya teman-teman. Kalau nggak salah di nomor 5 tuh ada kesalahan. Harusnya cherry malah pohon sakura. Bukan kita ngajain bagian satu, yang pertama. Iya, yang pertama dulu, silakan. Pertama sama yang kedua ya. Kalau yang pertama udah selesai nanti yang kedua. Pelan-pelan teman-teman ya ngerjain nomor satunya. Kalau udah yang tahap 1 ya yang perhitungan lisan udah selesai lanjut yang selanjutnya. Tugasnya lumayan banyak ya hari ini.
Pelan-pelan aja teman-teman ya ngerjainnya, fokus. Tuh di nomor 2 ya, di nomor 2 yang stage kedua, bunga ya. Kalau bunga itu totalnya semuanya sama ya. Itu bunga kuningnya ada 6, ya bunga merahnya juga ada 6. Nah, Mister, ini kok bisa salah ini, Mister? Sebutkan semua angka. Ini angkanya hanya 4, Mister, jawab solusi aslinya. Tapi Nomor ada berapa? ada lebih banyak salahnya, Mister. Nih, sebutkan bila ya nomor 2 apa nomor 3? Nomor 2, Mister. Sebutkan semua angka yang tidak kurang. Iya, maksudnya tidak kurang, maksudnya. Berarti lebih dari 79. Yang tidak kurang Hmm, berarti tidak boleh kurang dari 79. Berarti 79 ke ada. atas. Memang agak lain, memang bahasanya. Sebutkan bilangan Dibalik-balik ya terbesar. kata-katanya ya. Boleh tanya ya, Akil kalau misalnya, Kak aku bingung kata-katanya ini maksudnya apa? Boleh tanya. Ketiga ini maksudnya kayak mana yang tiga? Nah, nomor 3, kayak yang tadi tuh kita latihan. Sebutkan bilangan terbesar yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Nah, Ah, oke. gitu. Ah, Contohnya, maksudnya, mm-mm. contohnya kayak apa? 79. Nah, 79. Betul jawabannya 79. Loh, Karena iya betul. Heeh. Kalau digit 92 kan nggak pertama. bisa ya. Kalau 92 kan nggak bisa kan? Karena digit pertamanya lebih besar kan? Gitu. Kalau 79 betul. Paling besar 79 ya. Sisanya itu Ini digit nggak diurut kenapa, Mister? enggak, satu aja 79. 79 aja. Iya, 9 doang. Kan sebutkan bilangan terbesar. Kalau terbesar berarti paling besar yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Berarti cuma satu. Oke, Mister. Panjang banget ini. Nomor 2. Oke, hati-hati ya teman-teman. Kalau lingkaran, ingat, kalau lingkaran pasti jumlahnya sama ya. Nah, apa, Mister, buat bisa kalkulator sama coret-coretan? Boleh, Oke. buat coret-coretan boleh.
Mister, ini maksudnya ini satu ubinnya dapat satu ubin merah aja atau su- apa ada dua ubin yang dapat apa Oke. satu merah? Odd sedang memasang ubin, dia meletakkan 10 ubin putih secara berurutan. Kemudian meletakkan satu ubin merah di antara kedua ubin yang berdekatan. Oke, tadi berapa jawabannya? Tadi 8 tadi tapi kok salah? Salah dong. Kenapa 8? Salah. Nih, kalau misalnya di sini ada 10 ubin, ya, ada 10 ubin, berarti intervalnya tinggal dikurang satu Ya aja. kurang satu. Berapa? 9. Iya, 9. Ternyata kayak gini ternyata Bentar, ubin merah, ubin ternyata merah baru 11 ubin interval. masa 9. Harusnya 9 tuh. Oh, kenapa kok ini sangat pusing jadi pikirannya? Katanya Kenapa pusing? pas sekolahan nggak paham, sekarang paham sekarang. Boleh bertanya teman-teman ya. Boleh bertanya, boleh sambil makan tadi kayak Akil juga boleh. Nomor 5 bagian 2 itu bukan pohon sakura ya, tapi pohon ceri. Maaf ya, salah ya. Nomor 5 bagian 2 itu pohon ceri. Kalau nomor 6 itu yang tadi kayak yang tadi kita kerjain yang siapa tadi yang jawabnya? Akil apa Freya tuh yang terakhir? Freya kayaknya ya. Nomor 6 tuh sama kayak nomor 5 ya, bayangkan aja. Sama kayak nomor 6 tuh sama kayak nomor 5. Kurcaci bertopi merahnya itu adalah pohon pohon apel ya berarti. Terus topi birunya adalah pohon ceri. Sorry, pohon ceri lagi, pohon pir ya. Dan kurcaci topi hijaunya adalah pohon ceri. Nah, kalau kalian lihat polanya sebenarnya gampang sih. Tapi jumlahnya beda ya. Kalau misalnya nomor 5 itu apelnya jumlahnya 3, 3 pohon apel. Kalau misalnya di situ kurcaci bertopi merahnya jumlahnya 7. Akhir kenapa nomor 3? Coba Kanta mau cek nomor 3 kenapa kamu kurang tepat. Yo lanjut. Ingat ya, kalau 12 tuh ini di sini 24 banyak amat 24. Nih, kalau muter ya berarti jumlahnya sama ya, mawar putih dan mawar merahnya sama. Itu aja ingatnya ya, kalau muter ya. Kalau muter intervalnya akan sama dengan jumlah objeknya. Berarti yang mawar merah yang apa yang dibuat Madam Rose berarti 7. Betul. Terus bunga mawar juga 7 berarti. Ini totalnya berapa? Bunga mawarnya merah dan putih. Oh, yang hias Ah, ah. 2. Ya hias mana 2?
total jumlahnya semuanya. Kalau 2 nih, ini total Oh, semuanya nih. totalnya. Hmm, Seluruhnya berarti 14. Iya betul, 14. Ups. Ya, Mister. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Kak, Mm-mm. yang untuk nomor 5 gimana? Nomor 5. Yang bingungnya mana? Bagian 1 apa bagian 2-nya? Yang atas apa yang bawah? Bagian 1. Bagian 1, oke. Nah, coba. Ini kayak, ini Akil lagi share screen ya. Nih, sekalian. Nah, nih perhatikan, ini kayak yang tadi dikerjain sama Freya ya. Nih, jadi Akil, pelan-pelan Akil. Nih, coba scroll ke atas dulu, scroll ke atas nih. Akil, nih. Madam Rosa menanam semua pohon buah-buahan dalam satu baris. Oke. Pertama, dia menanam 3 pohon apel. Ya. Nah, kemudian dia menanam 1 pohon pir di antara pohon apel sebelahnya. Nah, dan kemudian di antara pohon-pohon tetangga, artinya di setiap 2 pohon akan ada pohon ceri. Nah, berarti harusnya pohon apel yang di sini nih, yang keempat. Yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuker Akil. Nah, gini polanya ya. Sip. Nah, terus ada pohon pir di antara 2 pohon apel. Nah, berarti pirnya ada di tengah sini. Nah, lalu di setiap pohon tetangga ada pohon ceri, betul. Nah, ikutin kayak gini nih. Ikutin kayak gini. Maksudnya pohon tetangga itu apa, Kak? Pohon tetangga itu di antara pohon. Di antara pohon. Tadi kan di antara pohon apel dan pir kita taruh pohon ceri gitu. Pohon tetangga tuh di antara 2 pohon ya. Sabar Akil, udah bener belum? Masalah, Mister. Kenapa salah? Nggak tahu kan Mister bilang kayak gini tapi salah. Ini sama nggak kayak yang sebelahnya? Oh, upsis. Nah, iya. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Pura-pura Bohong Mister kak. gak lihat, pura-pura Mister tidak lihat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Salah itu, salah. Hah? Hati-hati, hati-hati. Sama nggak polanya Oh, sama baca yang? deh, salah lagi, salah lagi. Ah, ah. Lihat ada lagi aku. Hmm. Ayo, udah, Mister. Itu Toska, masih bingung nggak? Coba boleh tanya ya. Kalau bingung. Maksudnya pohon tetangga tadi apa, Kak? Pohon tetangga itu jadi di antara 2 pohon. Kalau di sini, coba scroll dulu ke atas Akil, minta tolong. Scroll ke atas Akil. Mister, pohon sakura itu yang mana, Mister? Pohon ceri maksudnya. Coba scroll ke atas Akil. Akil scroll ke atas nih. Pohon tetangga itu maksudnya, tadi kan penjelasannya udah ada nih ya. Tadi awalnya ngisinya kayak gini. Nah, di antara pohon tetangga itu di antara 2 pohon maksudnya. Nih, di antara 2 pohon ada pohon ceri. Oke, Kak, Gitu. makasih. Iya, sama-sama. Maaf ya, bahasanya agak beda-beda terus ya. Oke. Lanjut Akil. Tuh, pohon ceri itu, pohon sakura tuh pohon ceri maksudnya ya, maaf ya. Boleh bertanya ya teman-teman ya, kalau bingung. Ingat kalau bulat itu jumlahnya biasanya semua jenisnya sama ya, kecuali ada syarat-syarat tertentu. Mister, ini maksudnya kurcaci tetangga yang biru sama hijau itu maksudnya tetanggaannya itu sama hijau atau sama merah? Tetangganya. Ya, betul. Ini, ini sama Tetangga. ini sama kayak yang nomor 5 ya sebenarnya. Nih, 7 kurcaci bertopi jadi topi merahnya adalah pohon apel. Topi
hijaunya ceri. Coba lihat dulu. Nomor 6 lihat dulu. Nah, topi birunya adalah pohon pir, ya. Topi hijaunya adalah pohon ceri. Gitu. Sebenarnya rumusnya 7. gampang ya teman-teman ya. Misalnya kita lihat di situ topi merah ada 7. Nah, berarti interval di antara di antara topi merah adalah 6 kan? Berarti topi biru adalah 6. Nah, topi biru Hmm. adalah 6. Nah, terus gampangnya kalau misalnya ada kata-kata masing-masing kurcaci tetangga tetangga dia menempatkan satu kurcaci bertopi hijau. Tinggal teman-teman 6 dikali 2 pokoknya. Setiap jumlah topi biru dikali 2. Berarti 12 berarti. Kamu percaya nggak sama Kanto? Kalau nggak percaya jangan, ganti lagi. Aku percaya. Hmm, betul. Gitu. Ini gimana ini? Ya Nanti di sendiri pas dong. ini pasti ini susah ini. Boleh bertanya teman-teman ya kalau bingung tentang soalnya. Ingat kalau lingkaran interval yang pertamanya ya, interval kalau misalnya cuma satu intervalnya itu jumlahnya sama. Nah, tapi kalau misalnya ada kata-kata tambahkan bunga atau tambahkan pohon di tetangganya, nah tinggal dikali 2 aja dari intervalnya. Contohnya nomor 8 ya. Nah, silakan kalau mau bertanya ada yang boleh. Boleh kotret-kotret juga ya, teman-teman. Kak, jalan setapak itu apa? Jalan setapak itu. Kamu pernah ke sawah nggak? Di sawah itu namanya jalan setapak tuh. Nah, di antara Melingkar, Kakak. enggak melingkar, lurus. Makasih, Kak. Oh iya, sama-sama. Jalan setapak itu biasanya jalan yang cuman bisa dilewatin Mister, oleh pejalan yang kaki level ya. 7, yang level 2, yang nomor apa Nomor namanya? 7. Ya, yang nomor 7 ini maksudnya ini dikali 11 dikali duanya atau 2 dikurangin 11. Coba, pertama dia memasang bendera lentera hijau. Oke. Iya, Kemudian diletakkan 2 lentera hijau di situ. nah, kemudian di antara dua lentera hijau dia letakkan lentera kuning. Hmm, Oke, ada 11 lentera kuning. Berarti intervalnya adalah lentera kuning. kuning. Oke. Berarti lentera hijaunya berapa? Kalau misalnya intervalnya adalah bendera kuning. Ah, 22. Banyak banget dua-dua. 10.
Intervalnya 11 berarti lentera hijaunya adalah 12. 12 kan tambah satu kan? Kebalikannya kan? Iya, Nah, berapa banyak lentera oranye yang dipasang? Oh, intervalnya adalah 11. Berarti 11. tinggal dikali 2 kan 11-nya. Berarti Yang 22. yang oranye, ya kan? Iya. Iya. Paham nggak akilnya? Hmm. Jangan Yang percaya sama pahamnya Kanto bukan doang, harus paham. oranyenya. Oranyenya paham. Enggak, hijaunya yang paham, orangnya enggak paham. Oranye kenapa dua-dua? Karena intervalnya adalah lentera 11 kan? Oh, Lentera kuning, enggak sorry. gini, maksudnya hijaunya enggak paham. Ah, hijaunya. Karena hijaunya itu adalah lentera yang di antara kuning. Gitu. Berarti kalau misalnya ada 11 interval, ya berarti lentera hijaunya adalah 12 gitu. Berarti kalau odd number berarti harus ditambah, kalau even number berarti dikurang. Ya, Hmm. Hah? Bisa Mister bilang gitu aja jadinya gampang mengerti Oke. soalnya. Nah, sepaham akil aja nggak apa-apa. Boleh. Tapi kan belum tentu ganjil genap kan? Kak, sampai yang tahap utama aja, Kak. Kenapa, Nak? Sampai Ya, tahap. tahap utama dulu ya. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Nanti Kanto akan review soal yang menurut teman-teman sulit ya. 11 12 matematika rekreasi. Kak, yang nomor 12 itu kirain pertanyaannya nanyanya kancing yang dijahit di blus, ternyata totalnya. Totalnya ya. Kamu salah yang keduanya ya? Iya, Oke, gak apa-apa. Tapi yang penting tahu alasannya kan. Itu yang paling penting sih. Teman-teman kan masih belajar ya. Jadi banyak banget ngelihat soal yang digocek ya. Tapi Kanto lebih seneng kalau teman-teman tahu kenapa alasan salahnya ya. Itu lebih baik. Silakan boleh bertanya teman-teman ya, santai aja ngerjainnya.
Berapa? Coba Akil. Oh, Mister, ini gimana maksudnya, Mister? Kalau 8 pot hitam kan? Kan satu pot hitam di antara dua pot yang berdekatan kan pot biru salahnya, Mister. Mm-mm. Terus pot biru berdekatan dengan setiap dua pot merah. Tadi juga ya betul sih. Berarti pot merah, 8 pot, Pot pot biru di hitam itu. antara dua pot merah. Oke. Kemudian pembedaan dan kemudian satu pot diantaranya dua pot berdekatan. Oke. Berapa banyak total pot yang dimasukkan Ewan ke dalam barisan jika 8 pot hitam? Biru, merah, hitamnya adalah pot yang berdekatan. Betul nggak? Hah? Pot hitamnya kan yang berdekatan. Berarti berapa banyak total pot yang dimasukkan? Jadi pot hitamnya 8. Iya. Ya. Nah, pot hitam ini yang ada di berdekatan. Hmm. Berarti 8 dibagi 2 adalah Em- biru. pot Eh, biru, merah. betul. Betul, pot biru. Iya, jadi pot birunya 4. Pot birunya 4, betul. Terus pot Jadinya pot berarti pot merahnya ada 2. dua. Pot biru Boleh di bagi antara dua pot merah. Berarti intervalnya adalah 4. 4 dikurang 1. 4 4 dikurang ditambah 1 dong. 2. Tambah 2. Tambah 1. Berarti kan pot biru tuh ada Lu pot biru. ditambah 1. Betul, pot birunya adalah ditambah 1. Bingung masih, Mister. Kayak yang itu Eh, loh dibalik-balik soalnya sebentar. Itu nomor ini berapa sih? Mister ini aku bisa gak Mister yang dapat emas ini Mister di Vivusnya. Pusing sumpah MTK. Nggak bisa tuh. Yang sebelumnya bisa kan? Nih, Akil, Iya. nih ya. Teman-teman boleh bertanya yang lain ya. Berarti berapa Tadi berarti kan tadi kan 8 udah kan pot hitamnya. Terus pot birunya, betul? Birunya adalah birunya 4. 4. Hmm. Ini adalah interval yang diantaranya. Kalau tadi kubus itu dia di tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Berarti pot apa namanya? Pot merahnya di antara pot biru. Berarti Tuh, 5 berarti. betul ditambah 1 kan? Tuh ini kan biru tuh. Tuh. Berarti hanya ditambah aja berarti Mister. Ditambah semuanya berapa? Nah, 8 tambah 4 tambah 5. Ini emang soalnya teman-teman apa ya? Nomor 1, 2, 3 masih ini, terus 4, 5, 6. Jadi tingkatannya udah diatur ya. Jadi wajar kalau teman-teman belum terbiasa dengan tingkatan soalnya ya. Kak, Mm-mm. Kak, Kenapa? yang nomor 13. Oke, nomor 13 itu tentang opsi out menempatkan deretan ubin warna-warni dalam berbagai bentuk. Pertama dia meletakkan 6 kotak hijau. Di antara setiap 2 kotak hijau ia menaruh kotak kuning. Dia kemudian meletakkan 1 kotak merah di antara 2 kotak yang berdekatan. Nih soalnya sama terus ya teman-teman ya. Dan kemudian dia menaruh segitiga hijau di antara 2 kotak yang berdekatan. Berapa jumlah ubin persegi yang lebih sedikit dari hijau? Ini ini soalnya ini ya. Ini soalnya bikin ini ya. Soalnya panjang banget kata-katanya. Sebenarnya ketika dia di antara setiap kota hijau dan kuning. Sebenarnya ketika Tosca sampai baca sampai ia menaruh kotak kuning, harusnya sih udah selesai ya soalnya. Nomor 13. Dia nanyanya apa, Kak? Maksudnya pertanyaannya. Kan jumlahnya
Kan di situ 6 ubin persegi warna hijau kan ada 6 ya. Iya. Nah, berarti yang paling sedikit eh, dari kotak hijau itu kotak apa? Eh, Intervalnya. 5 Ya betul 5. Itu kotak apa? itu kotak kuning. Kuning, betul. Sebenarnya baca soalnya udah sampai kuning aja. Tapi jawabannya 5 ya. Gitu. Jadi teman-teman banyak juga soal kayak gini ya. Teman-teman dibaca semuanya ternyata pertanyaannya kita nggak usah baca semua loh gitu loh. Jadi alangkah lebih baik teman-teman baca pertanyaannya dulu gitu. Kak, masih nggak ngerti pertanyaan. Maksudnya berapa jumlah ubin persegi yang lebih sedikit Lebih sedikit dari dari ubin hijau. hijau? Kan ubin yang paling sedikit dari ubin hijau adalah ubin kuning. Berapa jumlah ubin kuning? Oh, jawabannya 5 atau 1, Kak? 5. Bukan di 5 kan? bukan di oh maksud kamu takutnya lebih sedikit dari hijau itu ini ya apa namanya? Perbedaannya ya? Bagaimana Maksudnya, ya? Enggak, jawabannya 5. Kenapa kamu jawab 1? eh, saya jawab 12. Soalnya kira ubin persegi itu kan ada 6, 5, 4. Baru tuh jadi 15, terus dikurangi segitiga, 3. Jadi 12. Oh, kebanyakan. Mm. Oke, jawabannya 5 ya, betul ya? Oke, Oke, Kak, Iya, makasih. sama-sama. Apa kamu ngitung sisi perseginya? Enggak kan? Nah, enggak. Oh, oke. Silakan, ada yang mau nanya lagi boleh teman-teman? Kak, udah selesai. Oke, istirahat dulu boleh, takut burn out ya. Silakan sebelum nanti Kanto jelasin yang matematika rekreasi. Ayo Akil, hitung pohon jeruk Akil. Ayo pelan-pelan, bisa kok. Ini paham Mister salahnya. Masih tong. Saya ini tahu dah sudah. Dua pohon poplar itu alias pohon yang apa yang pertama, terus Mm-mm. habis nipis, terus birch, terus nipis lagi, terus pohon poplar lagi. Bingung jadinya berapa? Lima itu berarti 5. Kok 4 berarti 20. 20 sudah 20. 20. Oh, apa lagi? Jadi teman-teman, kalau sebelumnya tuh biasa kita ngitung apa namanya? Kalau yang di awal tuh pohon apelnya dulu ya konsepnya. Kalau di sini di akhir-akhir tuh teman-teman diminta untuk menghitung pohon cerinya dulu gitu loh. Karena disebutkannya pohon cerinya ya. Oke, setelah itu mereka menanam Apa pohon birch di lagi? antara dua pohon yang berdekatan. Para agen khusus tersebut menanam total 29 Mister, pohon. apa yang cocok up 29 dibagi 2 jadi berapa, Mister? Nah, oke, pertanyaan yang bagus. Lagi malas bagi-bagian karena pusing dah ini. 29, paling dekat berarti 28 deh. 28 bagi 2 berapa? Asa, 14. 14, yakin? Belum, emang nggak langsung jawab dong. Kamu Mister eh, katanya kamu tuh ketika melihat suatu proses, jangan langsung dijawab jawaban dari proses tersebut. sumpah ini ini bikin hilang sudah IQ-nya ini. Oh.
Eh, Pohon populer. Oke. oh, Hmm, ya satu populer berarti oh berarti dua kan dibagi satu. ya 14, oh 14 terus satu populer. Oh, dikurangin satu berarti 13 apa Mister? Oke, Eh, ini kan ada 29. Nah, kalau ya misalnya kita bagi dua tuh paling paling kecil kan eh 18. Sebentar, 29, 29 bagi 2 18. Hmm. 18 bagi 2 berapa? apa Mister? 18 bagi 2 berapa? Ah, 9. Oke, di susun agama warna populer mereka kemudian menanam pohon jeruk. Hmm. Oh, intervalnya adalah pohon jeruk ya? Oke, kebalik berarti Kanto. Berarti kebalik. Pohon jeruk, jeruk nipis Mister bukan jeruk. Di antara dua pohon Hmm. populer yang berdekat. Yes. Oh ya. Oh, interval. Intervalnya ada 7 berarti. Coba, kalau intervalnya 7, Hmm, berarti ditambah populernya satu, berapa? ah, Intervalnya ada 7, berarti ditambah satu berarti. betul. Berarti 8 berarti pohon populer. Bener nggak 8 coba? Dihitung dulu. Hmm, Karena kalau ini kan 7 dikali 2 pohon birsnya berarti adalah 4. Dikali 2 4, berarti, 4, 8. dikali 2. 7 kali 2. Pohon 6 birsnya dikali 2, 12. 7-nya. Pohon birsnya nih kita mau ngitung pohon birsnya. Berarti 4, 14. 14. 7 tambah 14 berapa? 21. Berarti 29 dikurang 21. 29 dikurangin 21, 8. Iya, dari situ ya caranya ya. Oke, teman-teman, 4 menit lagi nanti kita akan yang kedua ya, yang matematika rekreasi. Teman-teman boleh rest dulu ya yang udah selesai. Nomor 12 itu konsep yang berbeda ya. Akil, coba boleh dilihat. Di soal-soal seperti ini teman-teman diuji ini ya, literasinya ya.
Semoga tidak malas baca ya. Mister, ini sebenarnya yang di antara setiap dua kotak hijau maksudnya. Bukan maksudnya meletakkan 6 kotak hijau di antara setiap dua kotak hijau. Maksudnya apa maksudnya, Di Mister? antara setiap dua kotak hijau yang menaruh kotak kuning. Ah, itu kotak kuning loh. Betul. Kotak kuningnya ada berapa jumlahnya? Ya udah 6 6 dibagi 6 dibagi 1, 6 dikurangin 1, 5 udah. Iya gitu, simpel kan? Sebenarnya nggak usah baca Iya. sampai akhir, karena kita tanya, lihat dulu soalnya. Betul. Sip, masukin angkanya. Ya 5 berarti Iya 5. berapa jumlah? Aksa bisa jangan di situ cari keluar. Abang lagi belajar. Dari kecil nggak peduli. Coba. Sini dulu. 5 kan Mister. Terus Iya. terus kotak merah di antara dua kotak. Udah Berarti kotak nggak usah dibaca lagi nih, karena udah pasti kotak kuning yang paling dikit kan? iya kotak kuning 5. Berarti apa? Ini berarti Iya dua 5. satu ini. Lihat soalnya apa soalnya? Ubin persegi yang lebih sedikit dari ubin hijau. Ubin apa? Kuning. Iya, berapa kuningnya tadi udah jawab. Iya 5. udah jawab 5. Oh, pertanyaannya gampang tapi stres. Pusing ini. Oke, silakan teman-teman udah rest dulu ya. Tadi kantor udah kasih waktu. Oke, boleh istirahat dulu. Ya, kantor kasih waktu 1 menit lagi deh. Kalau di sekolah pelajaran matematikanya lagi apa emang? Kelas SMP, Masih sedikit, Mister. Masih perperan. perperan itu ini Iya, pembagian. masih kayak Oh, perperan gitu. bilangan pecahan. Ya, Oke. malas. Seharusnya lebih susah daripada kelas 6 ini. SMP itu apa? Tosca Frey. Apa pelajarannya? Hmm. Tentang apa? Sudah mengelompokkan aljabar. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita di pengulangan ya. Kita ingat ya, kita bermain pola lagi. Semoga teman-teman nggak bosan ya, karena ini penting ya, gitu. Jadi kita tidak hanya bermain dengan angka, tapi bagaimana pola juga bisa menjadi sebuah angka yang berderet. Nah, ingat ya urutannya atau pengulangannya. Nah, di sini perbedaannya adalah bentuknya. Kalau di sini adalah ukurannya, betul? Kalau di sini adalah
warna, dan ukuran. Nah, teman-teman udah, dan ini kalau ini perbedaannya warna, ukuran, dan bentuk. Ada 3 ya. Nih, diringkas seperti ini. Ada yang perbedaannya cuma 1 jenis, ada yang 2, ada yang sampai 3. Oke. Nah, nanti teman-teman biasanya diminta untuk meletakkan bentuk-bentuk sesuai dengan syarat yang ada di bawahnya. Ya, contoh ini. Gambar kedua dalam barisan tersebut adalah persegi. Oke, udah ada? Nah, terus di sebelah kiri di setiap gambar hijau adalah lingkaran dan di sebelah kanan adalah segitiga ungu. Berarti di sini adalah lingkaran, di sini adalah segitiga, betul nggak? Ya. Setiap gambar hijau kan? Nah, coba kita lihat. Oke, lingkaran betul, ungu. Oke, sorry, ini slide-nya tutupan. Nah ya, ungu betul. Nah, lalu syarat ketiga ada di sebelah kanan setiap gambar ungu adalah sebuah lingkaran. Berarti di sini adalah lingkaran. Oke, paham kalau ketemu soal seperti ini? Paham ya, teman-teman ya? Nah, gitu. Dan seterusnya gitu polanya. Ya, gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Tidak? Sip. Nah, teman-teman, di sini kita mulai merebain angkanya. Posisi. Tentukan figur manakah yang berada pada urutan 22 pada barisan tersebut. Nah, pada posisi 21 dan 23. Kita lihat urutan pertamanya, kalau di sini adalah lingkaran, berarti lingkaran adalah 1. Ya. Intervalnya adalah 2 ya. Antara 1 dari intervalnya adalah 2, jadi tinggal teman-teman ditambahin. Di sini adalah tambahnya 3 ya teman-teman ya. Di sini ada interval ada 2 ya. Ada kotak dan segitiga. Nah, tapi kalau misalnya kita urutkan ke sebuah angka, berarti tinggal ditambahin 3. Oke, di setiap lingkaran. Berarti lingkaran adalah 1, 4, 4 tambah 3, 7, 7, 10, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan bentuk persegi hijau gitu. Dia urutannya kedua, tinggal teman-teman tambah 3 kan di sini. 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11 dan seterusnya. Gitu. Sebenarnya ketika teman-teman membuat seperti ini akan membentuk sebuah pola yang nanti mudah banget untuk dilihat berapakah bentuk apakah yang urutan kedua-dua, 21 dan 23. Gitu. Ya, tinggal teman-teman hitung aja tuh. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ini kayak suku ke N ya sebenarnya ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Berarti kenapa Toska? Dia tambah 3 karena polanya ya? Iya, betul karena polanya. Ya kan? Ini 1, ini 4, urutan keempat. Berarti diantaranya adalah 3 angka. Gitu. Bukan 3 bentuk ya. Intervalnya kan 2 tetap. Kalau misalnya di sebuah urutan, kan ini urutan 1 dan keempat. Coba Kak Anto mau tanya, berarti udah ada jawaban di sini ya. Kak Anto mau tanya deh, Akil, urutan ke-25 bentuknya apa? Urutan yang 25. Yang mana yang di lingkaran, persegi atau yang segitiga? Iya, bentuk apa berarti? 25. Hmm, Kan salah satu enggak? 25. Ke 25 palingan. 25 palingan apa ya? Kayaknya lingkaran, kok lingkaran, segitiga. Kita aja nih, lingkaran. Lingkaran. Oke, lingkaran. Kita kunci dulu ya. 25 adalah lingkaran. Kita kunci dulu. Oke. Freya,
Kalau semisalnya 30. 30 bentuknya apa? Apa Freya? Segitiga. Suaranya kecil ya Freya. Oke. Tosca. Kamu mau pertanyaan iseng atau benar? Coba kalau Freya. Freya lagi. Tosca. -1. -1. Segitiga. Sorry. Kalau -1 tuh kotak ya. Oh, Kalau Tosca coba Kanto minta berapa ya? 31 deh. kalau 31 lingkaran. Lingkaran. Oke. Betul ya semuanya? Paham sampai sini? Oke. Nah, teman-teman, ini coba kita lihat dulu ya. Nah, ini kita fokus ke konsep perbedaan bentuk, ukuran, dan juga warnanya ya. Di sini, di antara dua ini perbedaannya adalah bentuknya. Betul? Bentuknya, sorry. Ukurannya yang beda, dan yang sama adalah bentuknya. Ya, perbedaannya di sini adalah warna dan ukuran. Nah, lihat polanya ya. Terus selanjutnya warnanya sama, bentuk dan ukurannya beda. Nah, jadi di sini teman-teman akan mempelajari melihat pola dari apa yang sama dan apa yang beda. Oke? Nah, gitu. Kalau kalian lihat tuh beda-beda semuanya ya, bentuk, warna, ukuran, bentuk, ukuran, bentuk. Oke. Oke, nanti kita lihat dan analisa soalnya ya. Nanti teman-teman boleh tanya kalau misalnya ada yang mau ditanyain di tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya silakan selesaikan sampai akhir ya. Tugas yang rekreasi dan yang menyenangkan. Semoga kalian menyenangkan ya mengerjakan soalnya. Kok makin kesini makin banyak ya soal kalian ya. Lihat polanya teman-teman ya. Kalau nomor 4 itu berarti ada tiga jenis yang bedanya ya. Bentuk, ukuran, dan juga warna. Berarti setiap perbedaannya harusnya berbeda bentuk, ukuran, dan warnanya.
Jadi ada 3, setiap perpindahannya beda warna, bentuk, dan ukuran. Yang nomor 4. Feel free ya, boleh tanya teman-teman. Ada beda bentuk, ukuran, dan nomor 4 boleh tanya ya kalau bingung. Jangan bingung sendiri. Mister, yang nomor 3 jawabannya yang apa? Yang hanya berbeda dalam warna dan bentuk kita ada berapa jawaban? 2 atau 1? Hanya berbeda dalam warna, Dan bentuk. warna dan bentuk, dan ukuran. Oh, warna dan bentuk. Sorry. Hanya berbeda warna dan bentuk dari segitiga. Warna dan bentuk berarti ukurannya sama. Ada 1, 2, ada 3. Tapi coba kantor dulu ya. Ada 1, ada 2. Enggak. Ada 2. Apa ya? Warna dan bentuk. Yang Oh ya. segitiga ke bawah itu bentuknya sama, cuman kan dia di rotate aja kan. Iya, jadinya bukan. Bingung. Ini betul, ini segitiga putar sebenarnya. Jawabannya Segitiga tuh diputer, enggak. segitiga diputer enggak ya, karena dia bentuknya sama. Ayam mah, ya salahnya itu apa Tapi solusinya? ini Kok kok bisa ini lingkaran? Kasih ini oh ya juga, kecil ungunya lupa kok. ungunya kayak ungu ini ya, teman-teman ya. Popping ya ini ya. Beda ya warnanya ya, pink ya. Agak menggocek apa emang ya. Warnanya harus diperhatikan benar-benar ya, teman-teman ya. Itu kayak ungu muda, kayak pink muda ya. Pak, itu yang diamond sama yang segitiga itu warnanya sama atau beda? Diamond dan segitiga beda. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Beda kan ya? Beda kah beda-beda? Kayaknya beda. Iya, beda-beda. Suka menjebak emang ya, teman-teman, makanya hati-hati ya. Hanya berbeda warna dan ukuran. Dibandinginnya sama segitiga yang atas ya, yang kecil ya. Tuh. Hati-hati teman-teman ya. Nomor 4, Kanto bilang, dia setiap itunya bedanya, bentuknya beda, ukurannya beda, warnanya beda. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ukurannya sama, hati-hati, itu berarti salah. Nah, berarti kan tadinya besar jadi kecil, warnanya beda, bentuknya beda gitu. Selalu seperti itu polanya ya. Diulang aja terus. Nomor 4. Pelan-pelan nomor 4.
Kak, yang ini ada segitiga warnanya oranye terus kecil. Berarti dia cuma beda dalam warna dong. Segitiga orange, bentar kantor lihat dulu. Nomor 2 ya? Nomor 3 Tiga, ya? tiga. Segitiga yang warna apa? Ada yang warna oranye kecil. Iya, dia hanya berbeda warna. Tapi nggak ada pilihannya, Kak. Berarti nggak usah dipilih. Oh, oke, Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Tidak semua jawaban itu harus dipilih ya. Kak, yang yang nomor tiga itu, yang bagian hanya dalam bentuk dan ukurannya itu apa, Kak? Dalam bentuk dan ukuran berarti warnanya sama. Yang warnanya Nggak sama, ada. ada dong yang warnanya sama tapi bentuknya dan ukurannya beda. Nggak ada, Kak. Itu yang warna ungu. Kakak bilang tadi itu beda. Oh, yang beda itu yang segitiga, yang kristal. Kalau yang itu Oh, beda. Sorry, sorry. Kristal lagi yang satu, dua, tiga, empat, lima. Yang oktagon ya. oh, Yang 5 itu beda ya. Yang 5, iya, yang persegi 5. Sorry, sorry, sorry. terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya kan yang persegi 5 beda tuh warnanya. Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya ya, boleh. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Mister, mau nanya Mister. Iya, kenapa? Nomor berapa itu yang pakai logika? Kenapa? Nomor berapa yang pakai logika? Pusing banget ini. Terlalu banyak logika, Mister. Nomor 5 itu yang tadi kita pelajarin ya, urutan ya teman-teman ya. Manik manakah yang dipasang Ayu pada benang manik ke-10? Tuh, ayo. Berarti kan Apa, 1 Mister? tambah Ini 3, ini 4. hanya pikir logikanya nih. 4 Sudah tambah hampir selesai. Ini cukup panjang. Ini bisa Pak warna oranye. Jadi bingung, ini oranye atau bukan, Mister? kok orang bukan? Nih, urutannya kayak tadi Kanto bilang yang 1 tambah 3, 2 tambah 3 yang tadi teman-teman menebak bentuk loh. Bentuk yang Iya tahu. kotak, segitiga, dan lingkaran. Nah, ini kan urutannya sama tuh. Ya kan? Ungu kan Urutannya urutan sudah tadi ku coba, Mister, yang urutan Mister lakukan, tapi salah masih. urutan ke-10 apa jawabannya? Biru. Kok kenapa biru? Apa emang yang oranye apa, Mister? Kalau biru kan 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 3, 5 tambah 3 8. 8 tambah 3, 8 tambah 3 12. 11. 11 tuh. Kelewat kan 10-nya? Berarti berarti oranye. Oren coba berapa? 3 tambah 4. 3 tambah 4 3 tambah 7. 3, sorry. 3 tambah 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3.
9. Nah, udah pasti lewat kan? 9 tambah 3 lewat kan? Masa ungu? Ya gimana jawabannya ungu? Terus ini. Terus aku. Ah. Bisa kok. Oh, Nomor 6 cari yang urutannya beda ya, teman-teman ya. Sorry, nomor yang 2 20. Berarti nomor sama 6 aja. itu pilih jawabannya yang setelah angka segitiga dan seterusnya beda bentuk, beda ukuran, beda warna. Nah, pilih 2. Jawabannya ada 2 ya. Habis itu kan bentuk apa? Terus berarti misalnya dia besar, terus dia kecil, ukurannya harus beda, bentuknya harus beda dengan yang sebelumnya. Urutannya kayak gitu. Nomor 6. Kak, yang nomor 4 itu, Kak, Kenapa, Nak? itu gimana caranya? Nomor 4 itu jadi setelahnya harus beda bentuk, ukuran, dan warna. Gitu. Kan pilihnya yang mana aja bebas, tapi harus syaratnya 3 itu. Bentuknya beda, ukurannya beda, warnanya beda dengan yang sebelumnya. Ya, begitupun setelahnya. Gitu. Misalnya setelahnya itu persegi besar warna kuning ya. Ada persegi besar warna kuning. Nah, berarti setelahnya harus apa? Harus berbeda dengan yang sebelumnya. Oh, jadi kalau misalkan sebelumnya itu biru, Hmm. biru kotak, Biru kotak batu, apa? Kecil. ya. Nah, berarti setelahnya boleh segitiga besar merah gitu, oranye gitu boleh. Nah, harus beda sama-sama, harus beda ukuran, bentuk dan warna ya. Mister yang nomor 6 itu jawabannya ada 1 atau berapa, Mister? Ada 2. Jadi stres ya. Oke, teman-teman, boleh istirahat dulu. Oke. Kak Anto akan jadikan PR ya. Tapi Kak Anto jelasin dulu, boleh semuanya ke Zoom dulu, ya. Sebentar Kak Anto cek dulu. Kak Anto jelasin dulu ya. Nah, tadi sampai sini ya, teman-teman ya. Nih, nomor 5, ingat ya, yang tadi kita pelajarin, kalau misalnya dia adalah 1, ini 2, dan 3, berarti ini adalah 4. Berarti kan dari 1 ke 4 adalah ditambah 3, betul? Dan seterusnya ukurannya. Ya, paham? Nanti cara mengerjakan seperti ini ya. Nah, nanti nomor 6, teman-teman, silakan pilih sama kayak yang nomor 4 berarti tadi ya. Teman-teman, setelah segitiga harus berbeda bentuk, ukuran, dan warna. Dan seterusnya. Ini contohnya ya. Lingkaran sama segitiga beda semuanya ya. Terus setelahnya. Tuh, beda juga kan dengan lingkaran.
Terus setelahnya, tuh beda juga dengan yang sebelumnya. Terus setelahnya juga beda juga dengan yang sebelumnya. Sebelumnya tuh yang sebelumnya ya. Sebelum segitiga ini adalah persegi, sebelumnya juga lingkaran, seperti itu. Oke? Akan selalu polanya seperti ini. Kalau kita lihat dari sebelumnya tuh. Oke? Nah, nanti teman-teman selanjutnya nomor 7. Nah, pilih nih. Misalnya Tosca, Freya, dan Akil punya bendera yang masing-masing seperti ini. Mana yang tidak bisa disambung. Ini fokus ke mata teman-teman ya. Dilihat polanya, bentuknya gitu loh. Nah, jawabannya juga ada 2. Nah, selanjutnya Kanto mau jelasin dulu yang nomor 4. Ini walaupun matematika menyenangkan, semoga sangat menyenangkan ya buat teman-teman. Nah, sebenarnya mematikan. Seru loh ini. Kiki menempelkan 5 stiker. Nah, yang pasti stiker yang di atas itu tidak melebihi yang di antara keduanya ya. Betul? Nah, kalau kalian lihat ini ada beberapa pola, harusnya ada 3, 1, 2, 4, 5, 4 bisa ya. Ini bisa. Pokoknya kalian cari yang bisa urutan yang bisa stikernya seperti ini nanti nempelnya gitu. Ini bisa harusnya. Betul. Gitu. Nah, ini lihat kalau ini setiap kotak ini harus dikasih warna yang berbeda, tapi dengan syarat yang di bawahnya. Bukan merah dan biru, boleh nggak kuning? Boleh ya. Bukan hijau, kuning, dan merah, berarti boleh biru. Bukan kuning dan merah, berarti boleh hijau. Nah, kuning udah, hijau udah, biru udah, hijau udah, berarti yang belum adalah merah. Betul. Paham? Oke. Silakan dan seterusnya teman-teman boleh analisa sendiri. Ya, ini udah tahu ya caranya ya. Angka terbesar ke kecil. Ini juga sama. Oke. Nanti minggu depan Kak Anto akan cek tugas teman-teman ya sebelum pembelajaran. Jadi teman-teman silakan dijawab sampai selesai soalnya. Oke. Kak Anto akan tanya satu-satu, hari ini kita belajar apa aja? Boleh dari Freya. Oke, sebutkan satu materi Freya. Tentang apa? Interval. Oke, next Akil. Belajar apa tadi Akil? Tentang apa? Tentang spasi sama urutan juga. Oke, spasi sama urutan. Oke, ada urutannya. Nah, oke, Tosca? Bentuk-bentuk geometri. Geometrik. Oke, tadi kita udah tahu ya, setiap bentuk geometri tadi urutannya adalah berbeda 3 jenisnya ya, bentuk, ukuran, dan juga warna. Oke. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Kak, Mas, yang boleh yang tanya Oh, nomor boleh. 1 nggak, Kak? Nomor 1 yang Yang bagian terakhir. terakhir. Oh, yang ini. Iya. Sebentar, kantor saya screen dulu. Ini ya? Kenapa? Iya, yang ini. Kenapa, Nak? Ini maksudnya apa? Ini kalau kalian nih misalnya nempelin stiker, yang paling bawah adalah 1, 3, dan 5. Oke. Urutan mana yang bisa kita tempel seperti ini? Nah, yang pertama Kak Anto pilih 1, 3, 5, 2, 4. Masih bisa ya? 1 dulu, 3 dulu, 5 dulu, baru 2 dan 4 bisa. Gitu. Terus yang kedua Kak Anto pilih 1, 5, 3, 4, 2. 1 dulu, 5 dulu, 3 dulu, 4 dulu, terus 2 bisa. Gitu. Pokoknya jangan sampai nomor 2 ini tertindih oleh nomor 3 ataupun nomor 1. Gitu. Oke, Ya, Kak. sama-sama. Ada lagi teman-teman? Boleh? Nanya soal yang sebelumnya juga boleh. Tidak ada? Oke, teman-teman terima kasih udah hadir hari ini. Tugasnya lumayan banyak, jadi Kanto mohon sisanya buat tugas di luar jam kelas Kanto ya. Nanti teman-teman kalau ada iseng-iseng, ngerjainnya pelan-pelan aja ya, pada saat fokus teman-teman. Oke? Terima kasih Tosca, Freya, dan Akil. Nanti kita ketemu lagi next week. Thank you. Bye-bye. Selamat sore dan malam semuanya. Makasih ya.
Sore, Ya, Kak. sehat-sehat semuanya.